Hai dokter. Cumi-cumi. Dok, mungkin bisa dijelasin gertakannya hari ini gimana? Jadi sebenarnya nggak lama ya, karena dokter harus ngasih surat untuk penundaan pemeriksaan. Jadi insya Allah nanti dokter akan diperiksa di tanggal berarti sekarang tanggal berapa sih? Sekarang tanggal 6. Tanggal 6. Berarti kita minta mundur kurang lebih di 2 mingguan lagi aja kali ya. Karena ada apa sih, upaya hukum yang sah ya, yang akan dokter lakukan, yang jelas bukan terapi. Jadi dokter nggak akan melakukan terapi, komitmen dari awal dokter nggak akan melakukan terapi, tapi ada upaya hukum yang memang sah. Jadi ya cuma ngantar surat, habis itu langsung balik ke pengadilan, karena kemungkinan tadi terapinya katanya mundur di jam 11. Gitu. Mungkin selain itu ada alasan lagi dok untuk penundaannya pemanggilannya selain itu Memang mungkin? kita lagi melakukan upaya hukum yang besar, jadi ya kalau misalnya si Suni nggak bisa mundur, kan kenapa dokter juga nggak bisa mundur seperti itu. Karena sesuai dengan KUHP baru masih banyak jalan, karena diduga ada sesuatu di balik penetapan dokter sebagai TSK, karena banyak kejanggalan seperti itu. Ya, oke, masuk dulu ya. Baik, Cuma sebentar doang. Ya. Jelas penyidik sudah tahu tidak ada pelanggaran hukum di situ. Dokter sangat kooperatif, sangat kooperatif. Dari penyelidikan dokter datang, jadi nggak pernah mangkir. Ya, dari penyelidikan dokter datang sampai ke naik sidik pun dokter datang. Berbeda dengan DRL yang setiap penyelidikan tidak pernah datang. Oke, thank you. Izin. Ini kan aku nggak beneran. Ini aku dari statement dari itu dok, Bang Jeffrey. Yang 22 Februari itu, Dok. 22 Februari. Dia semalam udah statement dok. Makanya aku bilang tadi, ini karena kita dapat statement dari bukan dong, kan kamu sudah lihat dari pengadilan Jakarta Selatan. Betul. Tanggal 2. Ada tanggal 2. Cuma memang si Jeffrey bilangnya tanggal 20. Bukan, dia salah tanggal 2. Dia salah ngomong. Jadi katanya dia ada di mundur dok. Nggak mungkin, katanya si enggak mungkin tanggal 2 pengumuman. Kalau mundur pasti ada mundur di website. Nah, aku minta menanggapi aja ya dok, karena ini statementnya dari Jeffrey soalnya. Nah, mungkin dia salah ini. Dia salah statement aja. Nggak mungkin, yakin tanggal 2 Februari. Nggak akan mungkin dia salah. Karena kalau KUHP terbaru itu nggak bisa. Lebih baik langsung tanyanya ke Jeffrey apakah betul tanggal 2, kemungkinan itu salah. Jadi dia salah mengucapkan atau salah mendengar jurnalisnya. Itu adalah tanggal 2 Februari. Ya, seperti itu. Izin dok, karena kan bisa dikatakan kalau nggak kamu tanya ke Jeffrey-nya aja, soalnya kan dokter kan nggak ngerti, bukan yang mengajukan Prapit. Betul. Dan dokter bukan ahli hukum yang ngerti soal Prapit. Cuma ini statement dari Bang Jeffrey mengatakan memang benar tanggal 22 Januari, tanggal 22 bulan lalu memang sudah 22 Januari itu sudah memasukkan. Tanggal 22 Januari kemarin, itu sudah resmi menempuh jalur hukum, mengajukan gugatan pra peradilan ke Polda. Tanggal berapa? 22 Januari. Dia bilang seperti itu. Betul, tanggal 22 Januari, betul. Lalu untuk si Jeffrey sendiri mengatakan bahwa mengkonfirmasi tanggal 22 Februari. Bukan, itu salah. Itu salah. Nah, itu bagaimana dok? Apakah enggak, itu mungkin ada kesalahan dari telinganya jurnalis aja. Enggak, itu tanggal 2 Februari. Dipastikan tanggal 2 Februari. Oke. Nah, kalau mungkin dia bilang seperti itu agar tanggal 2 Februari tidak ada wartawan yang datang. Berarti hanya untuk mengecek aja begitu dok. Jadi dirubah tanggal 22 agar tidak ada wartawan yang mengawal. Kayak nggak ngerti aja kelakuan mereka. Tanggal 21 malam bilang nggak Prapit, tanggal 22 daftar Prapit. Okay. Maksudnya apa? Udahlah, kalau menurut dokter nggak usah dipercaya. Udah ikutin aja apa yang ada di website dari Pengadilan Jakarta Selatan. Tanggal 2 sidang Prapit. Oke? Kemungkinan akan datang nggak? Datang. Tanggal 4 dan tanggal 2 berarti datang. Kalau tanggal 4 datang, kalau nggak dijemput sama Polda Metro Jaya. Itu sudah memastikan seperti itu. Kemungkinannya seperti itu. Kenapa? Karena berarti kan melakukan pembohongan demi pembohongan ya gitu. Jadi kayaknya nggak mungkin. Nah, pasti datang di tanggal 4. Oke. Kemarin dokter juga dapat salam dari Bang Jeffrey, udah mengatakan bahwa semoga dokter selalu sehat. Amin. Karena kemarin kan dokter sempat drop ya. Beliau memberikan tanggapan positif nih, mendoakan dokter dan sampai agar supaya perdamaiannya disetujui. Ya, betul. Jadi itu adalah betul. Jadi dokter salut ya dengan Bang Jeffrey, salut hormat ya, luar biasa Bang Jeffrey. Terima kasih atas doanya. Yang alhamdulillah itu sudah sehat, mungkin juga atas doanya Bang Jeffrey juga. Terima kasih, wassalam. Tapi yang jelas tidak ada perdamaian. Terima kasih, bye-bye. Dok, mungkin agenda hari ini sidang DRL kapan nih? Oke, hari ini sidang kedua ya. Sidang kedua kan kemarin pemberian berkas dari apa istilahnya penggugat sama penggugat ya. Gitu. Kalau hari ini mungkin materinya lebih ke pokoknya, formalitas yang mungkin dugaannya dari saudara DRL itu dilakukan pelanggaran oleh PMJ. Jadi sekarang kita kawal, nggak mau
telat lagi karena kemarin kan telat ya guys ya, jadi harus begitu ruangannya beda. Jadi kalau misalnya kita masuk itu, kalau telat nanti ditutup, kita nggak bisa masuk. Nah jadi sekarang dokter nggak mau telat, jadi tungguin di sini nanti sampai nunggu sampai dari lawyer dari DRL datang, nanti kita bakalan bareng masuk. Oke? Dok, sejauh ini belum ketemu DRL seperti apa dok? Nggak mau ketemu juga, ketemunya depan kalian aja, jangan ketemu di belakang ya, itu nggak mau ketemu. Tapi sejauh ini juga DRL kayak nggak kooperatif banget nih hadir juga seperti itu. Enggak, kalau di acara praktik itu bisa diwakilkan, jadi nggak masalah. Cuman yang dokter khawatirkan besok dia kemungkinan ya, ini kan agak-agak ada cenayangnya ya, kemungkinan dia nggak akan datang. Kemungkinan dia akan sakit babak ketiga ya. Tapi dokter nggak tahu nanti tindakan dari Polda Metro Jaya seperti apa, tindakan tegas ya, karena nggak bisa terus-menerus untuk melakukan dugaan penipuan seperti ini ya ke pihak Polda Metro Jaya. Jadi kalau misalnya besok dia nggak datang lagi dengan alasan sakit, itu dokter pastikan 1000% kemungkinan besar menurut keyakinan dokter itu adalah penipuan. Gitu. Dok, berarti besok dokter kemungkinan akan ke Polda juga kah? Jadi besok itu. Besok dokter akan ada. Nah, dok, melihat dokter sendiri sudah tahu nih polanya dari DRL seperti apa. Tapi kan kekeh nih DRL akan terus seperti ini kemungkinannya kan ke depannya. Betul. Mungkin dari dokter sendiri ada langkah lanjutan nggak sih supaya DRL ini mau tetap datangin Polda atau Nah, bagaimana? kalau misalnya memang dia mungkin kemungkinan besok dia nggak datang, mungkin ada panggilan kedua ya. Kalau kedua nggak datang baru paksa. Itu kan memang sudah ada hukumnya. Sudah ada hukumnya seperti itu, udah diatur. Gitu. Jadi diharapkan ya DRL bisa ikutin aturannya. Gitu. Karena nggak akan mungkin lah aparat penegak hukum buat main-main seperti itu. Yang jelas, insya Allah tanggal 6 kan Joko juga akan datang di Polres Jakarta Selatan. Tanggal 6. Pemanggilan yang Tersangka Polres Jakarta Selatan. oh, yang laporan kemarin aktif itu. Oke. Mungkin sudah sejauh mana dok yang untuk di tanggal 6 akhirnya DRL juga akan dipanggil sebagai mohon maaf tersangka begitu? Seperti apa? Enggak apa-apa, nggak usah mohon maaf, memang dia tersangka ya. Iya. Ya, Jadi udah sejauh mana sih perkembangan kasusnya nih dok gitu dari Polres Jaksel sendiri? Kalau untuk dokter ya, kalau untuk dokter kan baru mulai dipanggil nanti pemeriksaannya tanggal 6. Kemarin kan belum ya, karena sempat drop banget kan. Kalau nanti insya Allah tanggal 6 untuk pemanggilan sebagai PSK, memberikan keterangan. Dan dokter akan datang, insya Allah akan kooperatif, sangat-sangat kooperatif. Bahkan dokter pengen segera di P21 kan, ya segera persidangan. Kita akan bongkar di situ. Seru sih, ya. Oke dok, untuk agenda tanggal 6 mungkin jam berapa akan hadir? Pagi aja deh biar cepet selesai. Justru pengennya selesai. Kalau misalnya bisa aja paling telat jam 11. Biar cepet selesai lah. Gitu. Insya Allah cepet tuh. Berarti memang yakin tidak untuk ditahan ya di Polres Nggak Jakarta? akan mungkin ditahan. Undang-undang pencemaran nama baik di bawah 2 tahun KUHP baru tidak akan mungkin ditahan. Jadi sih akan mungkin ditahan, malah buruan cepetan. Jangan dilama-lama. Jangan tunggu lama-lama. Berarti santai aja ya dok ya? Lama-lama. Hah? Santai aja ya dok? Diambil orang. Santai aja, Santai banget ah. Santai aja. Orang bener ngapain sih? Dok, Riko menyanyi Riko. Jangan tunggu lama-lama. Mungkin akan membawa bukti tambahan lagi mungkin tanggal 6 nanti untuk diperiksa. Udah terang benderang, ini udah terang benderang, bahwa ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh saudara DRL di Majelis Disiplin Profesi. dok kemarin mohon maaf nih sempat ada singgungan dari apa ya? Fitri gitu kan, kayak ada meledek begitu kan Dari Nepos, nggak apa-apa, dia mah emang kerjanya mampus, maklar kasus, dia akan memepet-mepet orang yang berkasus dengan dokter. Pertama untuk pansos, yang kedua untuk cari duit. Memang itu ladangnya si Nepos untuk cari duit. Ya dokter sih selama bisa memberikan rezeki ke orang kan kenapa enggak? Cuman menurut dokter ya agak kurang smart ya, kurang cerdas untuk mereka-mereka yang memilih untuk mendekat ke Nepos. Kenapa? Karena dokter yakin akan semakin terpuruk usahanya. Sama seperti yang sudah dilakukan oleh DRL, dia pun mepet ke Nepos, akhirnya juga nggak bisa. SS juga akhirnya dia mempersekusi dokter juga atas dugaannya dokter atas ajakan dari Nepos. Jadi semuanya akan semakin terpuruk. Ya. Dok awal mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cumi Lovers. Pagi ini di tanggal 6 Februari 2026 saya dia berada di Polres Metro Jakarta Selatan. Baru saja juga hadir dari doktif atau dokter detektif atau bisa kita kenal juga Dokter Samira, yang dimana beliau baru saja mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan perihal
meminta kepada pihak Polres Jakarta Selatan untuk penundaan pemanggilan pemeriksaan yang selanjutnya. Yang dimana beliau baru saja mengatakan bahwa meminta penundaan untuk pemanggilan atau pemeriksaan 2 minggu lagi atau 2 pekan lagi, ya, dimana beliau tadi mengatakan bahwa akan mengupayakan upaya hukum yang sah menurut beliau. Tapi beliau belum menerangkan upaya hukum seperti apa yang akan beliau tempuh untuk penundaan pemanggilan di 2 minggu mendatang gitu. Baik, yang kita juga tahu, Cumi Lovers, tepat juga di hari ini juga tadi dokter juga mengatakan bahwa beliau akan kembali lagi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyaksikan atau mengawasi jalannya sidang pra-peradilan dari Dr. Richard Lee, yang dimana Dr. Richard Lee sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka di Polda Metro Jakarta Selatan. Di Polda Metro Jakarta, yang dimana kita tahu bahwa Dr. Richard Lee melakukan upaya hukum yang dimana beliau mengajukan atau meminta prapit, dan prapit tersebut sudah dilaksanakan pada waktu dari hari Senin kemarin sampai dengan saat ini masih berlangsung, dan Doktif akan terus mendampingi atau mengawasi jalannya sidang prapit dari DRL atau Dr. Richard Lee, yang dimana sampai dengan hari ini juga nanti beliau akan kembali lagi ke Polres Metro Jakarta, ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengawasi jalannya persidangan prapit dari Dr. Richard Lee. Baik, Cumi Lovers, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Nanti apabila ada info atau update lebih lanjut akan saya kembalikan infokan kepada Cumi Lovers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.